Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat sore. Pada ibadah hari ini terdapat Mazmur tanggapan yang diambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Mari bersama-sama kita latih kenal lagu bersama agar nanti kami bisa sama-sama bernyanyikan. Pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Muliakan Tuhan dan bermazmurlah kepada Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Muliakan Tuhan dan bermazmurlah kepada Tuhan, haleluya. Sekian latih kenal lagu, selamat mempersiapkan ibadah. Shalom Bapak Ibu dan pemuda sekalian. Pada sore hari ini terdapat penekanan warta. Yang pertama dari KPPW, yaitu PD Wanita, yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 pada pukul 10 pagi di ruang sidang majelis. Dan yang kedua ada KPKM, yaitu ibadah rekreatif keluarga muda yang diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 pada pukul 9 pagi sampai 2 siang di Wahana Ekologi Lawang. Sekian penekanan warta pada sore hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan pemuda dan Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama berkumpul, kita boleh bersama-sama beribadah di ibadah nuansa pemuda hari ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abednego Adi Nugroho. Hanya oleh kasih karunia-Nya kita boleh berkumpul bersama, kita boleh beribadah bersama di sini. Maka dari itu marilah kita menyiapkan hati kita dengan mengambil saat teduh secara pribadi. Rekan-rekan pemuda dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai peribadatan ini dengan bangkit berdiri. Mari kita satukan suara kita memuji nama-Nya yang kuat dan penuh kemuliaan. Mari bertepuk tangan bersama. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh
Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Ibadah kami ya Tuhan, kami lakukan dalam iman bahwa Tuhan Allah Bapa yang menciptakan dan memelihara langit dan bumi serta seluruh isinya, yang menjadi sumber keselamatan dan kesejahteraan hidup kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara semua. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah hari ini adalah Don't Judge a Book by its Cover. Tuhan telah memberikan contoh untuk kehidupan kita hari demi hari, mengingatkan kita akan pentingnya untuk kita memiliki hati yang tulus, yang tidak cepat menilai suatu hal dari mukanya atau dari tampak di permukaan saja. Maka dari itu, marilah kita ingat pesan Tuhan yang Tuhan telah berikan untuk kita. Kita semua sama, kita semua saudara dan saudari dalam Tuhan. Mari sama-sama pujikan, Ku Tak Pandang dari Gereja Mana.
Bapak Ibu Jemaat dan rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita masih melukai hati Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, terkadang masih menyakiti hati Tuhan maupun sesama. Maka dari itu, marilah kita merendahkan hati kita mengakui segala dosa yang telah kita perbuat di dalam doa. Selamat sore Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu untuk meminta pengampunan dosa yang telah kami perbuat. Terkadang apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan dan kami lakukan masih sering melukai hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau baharui kami, baharui agar kami layak menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang boleh kami terima. Amin. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa kita, Tuhan berkenan mengampuninya. Ada tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30, saya akan membacakan bagian Alkitab ini demikian. Namun oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Sungguh luar biasa kasih Tuhan terhadap kita. Kita boleh mendapatkan pengampunan dosa dan melepaskan kita semua dari belenggu dosa. Maka dari itu mari kita bangkit, kita bersorak bersama, kita menghapuskan ragu kita dan mengubah hidup kita menjadi baru. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di
dipersilakan untuk duduk. Siapakah yang bisa kita andalkan selain dari Tuhan? Engkau yang penuhi hidup kita, Engkau yang selalu mendengar setiap hati kita, yang telah membuat hati kita tenang bersamanya. Mari kita siapkan diri kita, berserah penuh dalam hadirat-Nya sebelum menerima firman-Nya. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau datang Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati Tuhan, kiranya Engkau buka mata hati dan pikiran kami untuk kami bisa berfokus Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan Bapak Pendeta yang akan menyampaikan Tuhan segala kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan itu menjadi peneguhan Tuhan untuk hidup kami Tuhan saat ini. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Untuk bacaan yang pertama diambil dari Yesaya 35 ayat yang keempat sampai yang ke-7a. Bacaan yang pertama diambil dari Yesaya 35 ayat keempat sampai dengan ke-7a. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang-orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang akan menjadi sumber-sumber air. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya adalah Mazmur tanggapan yang terambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10. Pujilah Tuhan, haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Muliakan Tuhan dan bermazmurlah kepada Tuhan, haleluya.
Bacaan yang kedua terambil dari kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10, dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 17. Yakobus pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan 10, dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan, duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan pada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang telah mengasihi Dia? Tetapi kamu justru menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ayat ke-14, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi bacaan kita yang ketiga pada hari Minggu ini merupakan bagian dari Injil sebagaimana tertulis di dalam Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 37. Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 37. Inilah permulaan Injil Kristus. Kepada umat diundang untuk bangkit berdiri. Dan inilah kesaksian Injil sebagaimana tertulis di dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai 37. Saya akan membacakan berdasarkan TB2 LAI. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan sujud di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, keturunan Siro-Fenisia.
Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak perempuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena perkataanmu itu, pergilah. Setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur dan setan itu sudah keluar. Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, memasuki daerah Dekapolis. Orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan menyentuh lidah orang itu. Sambil menengadah ke langit, Yesus mendesah dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Seketika itu, terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Namun makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Mereka teramat takjub dan berkata, "Ia melakukan segala-galanya dengan baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Amin, amin, amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Selamat sore Ibu Bapak dan Saudara semua, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saat ini masih dalam rangkaian bulan Kitab Suci, kita diajak untuk bersama-sama terus belajar, menggali, memahami, dan juga menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semua. Pada hari ini kita telah membaca bagian-bagian Alkitab, dan untuk kita merenungkannya, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah video pendek yang telah dipersiapkan oleh teman-teman di multimedia. Mari kita saksikan bersama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak. Coba kita stop dulu. Nah, Bapak Ibu, ini satu permainan. Kalau dulu istilah di tempat kami itu dam-daman. Tadi memakan bidak-bidak yang ada. Ada bidak orange dan ada bidak yang hijau. Kinten-kinten kalau kita melihat ini siapa yang menang? Yang orange, ya toh? Karena yang hijau lebih banyak dimakan. Jadi yang orange jumlahnya ini lebih banyak.
Coba kita lanjutkan video ini teman-teman. Mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Loh, tiba-tiba menang sing di. Tiba-tiba menang sing hijau. Kita lihat lagi ya video ini. Monggo bisa ditolong diputar lagi secara penuh video ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Mulainya sama tadi ya jumlahnya. Monggo bisa kita lihat lagi video ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Iya. Kalau pada sore ini tema ibadah kita adalah Don't Judge a Book by its Cover. Ya. Ungkapan ini adalah sebuah idiom dalam bahasa Inggris yang merupakan sebuah kalimat metafora. Kurang lebih pemaknaannya adalah jangan menilai seseorang hanya dengan melihat penampilannya. Atau kalau kita kenakan pada sesuatu atau lingkup yang lebih luas, don't judge a book by its cover. Ini merupakan satu panggilan, satu cara hidup untuk kita tidak cepat menilai suatu hal dari apa yang nampak sekilas di hadapan kita. Itulah makna tema yang diangkat dalam ibadah INP pada sore hari ini, pada petang hari ini. Don't judge a book by its cover. Karena memang ternyata Ibu Bapak, manusia itu cenderung cepat memberikan penilaian, baik terhadap sesamanya maupun terhadap suatu keadaan, situasi yang terjadi. Manusia sering tergoda untuk cepat memberikan penilaian. Dan penilaian itu berdasarkan dari apa yang nampak dalam pandangan mata. Dan ternyata hal ini menjadi cukup serius di hadapan Tuhan. Karena itu Rasul Yakobus dalam bacaan kita yang kedua tadi mengingatkan dengan sangat keras kepada umat Kristen, jemaat Kristen mula-mula pada waktu itu. Untuk apa? Di sana dikatakan, saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, ini ditekankan oleh Rasul Yakobus. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ini satu peringatan yang sangat keras dari Tuhan melalui Rasul Yakobus kepada sebuah kehidupan persekutuan mula-mula pada waktu itu. Karena apa? Ternyata memang ada kecenderungan orang itu kemudian menilai dari apa yang dilihat. Wah, iki pakaiannya bagus, perhiasannya banyak, monggo lega di sini, di tempat yang baik begitu. Kemudian ada yang lain yang nampak biasa-biasa saja,
kamu berdiri saja ya di sana ya. Engko nek ana sing ketok, wah bagaimana begitu, iki sing dikancani, yang lain kenal ae ora begitu. Jadi ada satu cara hidup dalam persekutuan yang kemudian memilah-milah, mengkotak-kotakkan berdasarkan apa yang bisa dipandang oleh mata. Dan ini ternyata kemudian ditegur dengan sangat keras oleh Rasul Yakobus. Memang ibu bapak dan saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saat ini segala sesuatu bisa dikatakan menjadi sangat cepat. Dan kadang kecepatan itu tidak bisa dikejar dengan cara yang biasa-biasa saja. Dan orang cenderung senang, tertarik, berminat untuk hal-hal yang pendek-pendek saja dan cepat-cepat saja. Kemarin dalam satu diskusi kami membahas tentang betapa saat ini orang malas untuk membaca buku. Orang malas untuk membaca buku. Orang lebih senang mencari sesuatu yang singkat, yang pendek, tetapi itu ada pesannya dan bisa tahulah begitu. Orang jarang saat ini tertarik untuk mendalami sesuatu, melihat sesuatu dengan lebih dalam. Karena itu, ibu bapak dan rekan-rekan pemuda, saat ini ketika kita berbicara tentang teknologi, platform media sosial, saat ini media sosial yang menayangkan katakanlah video-video dengan durasi yang cukup pendek, itu yang paling banyak digemari dan paling banyak diakses saat ini oleh netizen-netizen itu ya. Bahkan platform media sosial video yang selama ini bisa dikatakan cukup mengambil peran penting dan itu menayangkan tayangan-tayangan dengan durasi yang cukup panjang, katakanlah 1 jam atau lebih, orang sudah mulai meninggalkan media sosial itu. Bahkan media sosial itu kemudian berinovasi dengan apa yang disebut dengan short, pendek. Begitu. Orang cenderung senang untuk melihat hal-hal yang sekilas. Dan dari hal-hal yang sekilas itu orang kemudian memberikan penilaian, memberikan pandangan tentang hal yang hanya sekilas tadi. Dan ini ternyata celaka Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu sempat viral video seorang ibu yang dinampakkan itu semacam menyeret anaknya. Dan itu terjadi di ruang publik, di taman. Video itu cukup pendek. Tapi kemudian bagian itu yang tercapture itu ditambahi caption, ditambahi komentar. Seorang ibu tega menyeret anaknya di ruang publik. Nah, kemudian ada video yang lain yang menjelaskan itu tidak benar. Iki lho sing bener. Video itu kemudian dinampakkan dengan lebih panjang, lebih utuh. Ternyata ibu dan anak tadi memang guyon Bapak Ibu, berlari-lari di taman sehingga kemudian nampak seperti menyeret anaknya. Ketika yang di-capture, yang dibidik itu hanya frame tertentu. Namun ternyata ini justru sebaliknya, ibu dan anak yang sedang riang gembira bermain di sebuah taman di kota. Lah inilah yuk bahaya. Gak bahaya ta, gitu loh ya. Baru dikei caption, ibu yang jahat. Wah, publik komentar. Jangan ya Dek ya. Gitu kan. Itu sangat jahat. Tetapi itulah
keadaan sekarang. Orang begitu cepat menilai sesuatu bukan dari kedalaman, namun dari hal-hal yang sekilas-sekilas dan informasi yang tidak utuh. Dan itu pula yang terjadi ketika kita memperhatikan bacaan kita yang ketiga, di mana Tuhan Yesus sedang berbincang dengan seorang Yunani keturunan Siro-Fenisia, artinya ini bukan orang Yahudi. Dan pada waktu itu orang Yahudi sudah menerima banyak pengajaran yang mereka kadangkala juga tidak mengerti mengapa dan apa maknanya, namun itu ditelan mentah-mentah sehingga mereka memandang orang yang bukan Yahudi sebagai sosok-sosok, sebagai pribadi-pribadi yang lebih rendah daripada dirinya. Karena itu tidak aneh ketika Tuhan Yesus mengatakan dengan sebuah perumpamaan, ketika seorang perempuan ini datang kepada Tuhan bahkan sujud dan memohon supaya Tuhan melakukan karya bagi anaknya yang pada waktu itu sedang kerasukan setan. Kemudian Tuhan mengatakan, tidak baik untuk mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pada waktu itu, sekali lagi, orang banyak menilai sosok yang bukan sebangsa dengan mereka adalah pribadi-pribadi yang lebih rendah. Dan itu mereka kebanyakan ya hanya menerima sesuatu yang hanya sekilas, menerima sesuatu yang disampaikan turun-temurun tanpa mereka mempelajari apa maknanya dan sebagainya. Karena itu kemudian Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa di mata orang Yahudi kebanyakan pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengangkat derajat orang asing itu di hadapan orang-orang Yahudi yang pada waktu itu berkumpul dan mengikuti Tuhan Yesus. Wis wong asing, duduk Yahudi, perempuan lagi. Pada waktu itu dipandang sebelah mata. Namun sekali lagi Tuhan membawa perubahan paradigma berpikir. Tuhan mengatakan, karena apa yang engkau ucapkan itu, maka terjadilah apa yang engkau kehendaki. Bayangkan Bapak, dari pribadi yang direndahkan begitu rupa, seorang perempuan bukan Yahudi, duduk kumpulannya mereka yang merasa dan menganggap diri sebagai bangsa yang hebat, bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa yang top begitu. Kemudian oleh Tuhan Yesus diangkat begitu rupa derajatnya. Sehingga orang lain, orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Tuhan Yesus pada waktu itu mungkin terbelalak. Loh, ternyata Tuhan juga berkarya bagi mereka yang bukan Yahudi. Tuhan ingin apapun yang dilihat, apapun yang dipandang oleh mata, itu kemudian tidak serta-merta menimbulkan penilaian, menimbulkan sesuatu yang sesaat saja, kemudian orang dengan mudah menjatuhkan vonis-vonis, penilaian-penilaian tentang sesamanya. Tuhan mengubah hal itu. Dan karena itulah kita diajak untuk terus belajar sebagaimana Mazmur yang kita daraskan. Kita dipanggil untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan yang begitu rupa mengubah dari hal-hal yang tidak baik menjadi hal-hal yang baik. Tuhan ingin mengajak manusia mempunyai kedalaman iman ketika melihat kenyataan kehidupan, ketika melihat sesamanya. Kemudian tidak dengan mudah melakukan justifikasi, penilaian
hanya berdasarkan pandangan atau apa yang didengar sekilas tentang orang lain, tentang sesuatu, kenyataan dalam kehidupannya. Mengapa? Karena Tuhan ternyata punya rancangan yang utuh atas segala sesuatu yang terjadi, yang dihadapi oleh manusia saat ini. Dan karena kelemahan kita, karena keberdosaan kita, seringkali kita hanya mampu untuk melihat apa yang nampak. Padahal Tuhan punya rancangan yang indah di balik apa yang nampak ini. Dan ini yang seringkali kemudian terlewat dalam kehidupan kita. Karena kita dengan mudah kemudian sekali lagi menilai sesuatu, menilai sesama kita dari apa yang dilihat. Perhatikan apa yang diungkapkan dalam bacaan kita yang pertama, sebagaimana yang disaksikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan punya suatu rencana yang utuh, yang sempurna. Tuhan yang akan datang, Tuhan yang akan menyelamatkan, Tuhan yang akan dikatakan tadi, mata orang buta akan dicelikkan, telinga orang tuli akan dibuka, orang yang timpang akan melompat-lompat seperti rusa, mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Dan situasi-situasi yang baik lainnya dari apa yang bisa dilihat manusia. Mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara, tanah pasir yang hangat menjadi kolam, tanah yang gersang menjadi sumber-sumber air. Itu dikemukakan oleh Yesaya. Jadi kita semua sebagai pribadi-pribadi, saya meminjam istilah Yakobus sebagai umat yang percaya dan beriman kepada Tuhan, kita dipanggil untuk tidak hanya melihat, memandang, menilai, menghayati sesuatu berdasarkan dari apa yang bisa kita lihat ini. Ingat, ada rancangan Tuhan di balik segala sesuatu. Perhatikan video kita tadi. Nampaknya yang punya bidak orange itulah yang akan menang. Karena kalau kita lihat tadi ternyata yang hijau tadi tersisa hanya 3. Namun pada akhirnya yang hijau ini bisa menang. Kalau misalnya pemilik bidak warna hijau tadi itu putus asa, atau hanya melihat sesuatu dengan sekilas saja, duh karek telu, wis selesai wis kalah aku, mungkin begitu. Tapi itu tidak dilakukan, dia terus melihat, dia terus mencari cara, dia terus berupaya mengamati dengan baik, dengan lebih dalam apa yang sedang terjadi, dan ketika ada langkah yang tepat, dia melangkah dan memakan semua bidak warna oranye. Selesai. Dia menang. Nah, demikianlah kita. Saat kita melihat sesama kita, ancen yo gak tau nang gereja, jarno ae, kita akan kalah. Namun kalau kita kemudian, kancaku gak tau ketok nang gereja yo, bro, nang diwingi kok gak ketok. Oh iya wingi aku sibuk, oke. Berikutnya lagi, kok gak ketok maneh, ditanya lagi, diparani. Nang diwingi begitu. Ya. Kita terus berupaya untuk melihat dan mendalami sesama kita. Apa yang menjadi pergumulan mereka, rengkuh mereka, rangkul mereka, ajak mereka dalam hidup persekutuan. Tidak serta-merta kita menjatuhkan penilaian, ancane males, jarno kono, selamat lah ya wis, gak ya kapok begitu. Bukan begitu. Kita diajak untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain.
Pun juga ketika kita melihat situasi hidup, kok berat yo, kok aku selalu menghadapi hal semacam ini yo. Mengapa Tuhan berkenan untuk aku mengalami ini? Kita diajak untuk tidak fokus pada persoalan atau permasalahan yang sedang kita hadapi, tapi kemudian melihat lebih dalam, menghayati dengan iman apa yang Tuhan rancangkan melalui peristiwa, melalui pergumulan yang sedang aku alami saat ini. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka kita akan melihat, merasakan karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan itulah iman. Karena itu Rasul Yakobus mengatakan, ya, jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Ketika kita beriman bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan punya rancangan yang indah atas pribadi-pribadi, atas peristiwa-peristiwa dalam kehidupan, maka itu juga harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan ini dengan apa? Kita tetap setia. Kita terus berupaya mencari kehendak Tuhan atas apa yang kita alami, atas apa yang kita lihat. Dan disitulah kita akan terus ditumbuhkan dalam iman, pengharapan, dan kasih kita. Tidak berputus asa dengan apa yang kita alami, tidak begitu saja menilai saudara-saudara kita dengan hal-hal yang tidak baik. Namun kita terus berupaya mencari kehendak Tuhan atas setiap rangkai peristiwa kehidupan kita. Atas keadaan saudara-saudara kita. Dan itu bisa terjadi kalau kita menjaga 267. Loh, napa niku 267? Di renungan Warta Gereja ditulis 267. Niku nek not mocone terus pundi niku. Piye Pak Diki? Relasi. Kita menjaga 267. Relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama. Ini patut kita jaga 267 ini. Sehingga kita akan semakin mampu mencari apa yang Tuhan kehendaki, dan dalam kehidupan dengan sesama kita terus dipanggil untuk mewujudkan, ya, mewujudkan kebaikan, mewujudkan keadilan, mewujudkan persaudaraan, mewujudkan hal-hal yang baik dengan tidak saling menghakimi satu dengan yang lain, namun dengan saling merengkuh. Sehingga kita pun boleh saling menguatkan menghadapi berbagai peristiwa yang kita alami. Kiranya Tuhan senantiasa terus memampukan kita untuk melihat dengan lebih dalam daripada apa yang dapat kita pandang dengan mata kita. Dan kita bisa melakukan itu saat 267 kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita jaga dengan baik. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita imani, kita amini bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kita hanyalah bagian kecil dari karya dan rancangan Tuhan yang penuh dengan harapan. Kita hayati bahwa keberadaan sesama kita bagaimanapun keadaannya adalah bagian dari sesama yang Tuhan anugerahkan bagi kita yang bisa membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Maka kita respon firman ini dengan satu keyakinan melalui pujian berkat kemurahan-Mu.
Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli diakhiri dengan kata amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan persekutuan kita di Gereja Gereja Wetan Jemaat Rungkut, kita sedang dalam masa persiapan baik untuk penyusunan program kegiatan gereja di tahun 2025 nanti, dan juga persiapan pelaksanaan perayaan hari ulang tahun gereja kita GKJW Jemaat Rungkut. Oleh karena itu, Tuhan berkenan untuk memanggil saudara-saudara kita yang akan melengkapi pelayanan gerejawi di jemaatnya saat ini. Tuhan berkenan untuk memanggil mereka terlibat dalam karya pelayanan. Dan karena dalam kegiatan pelayanan ada suasana kebersamaan yang mengusahakan kehadiran Allah di bumi ini, maka kita semua dipanggil untuk mengusahakan kebersamaan dalam melakukan karya Tuhan. Karena itulah, untuk mempersiapkan program kegiatan tahun 2025 dan juga hari ulang tahun gereja kita di tahun 2024 ini, Majelis Jemaat membentuk tim RABP Jemaat dan juga panitia HUT yang akan dibacakan surat keputusannya oleh Majelis Jemaat. Kepada yang nama-namanya dibacakan supaya maju ke depan. Surat keputusan nomor 07/Romawi 4.P/09/2025 tentang pembentukan tim RABP dan PKT tahun 2025 GKJW Jemaat Rungkut. Majelis Jemaat GKJW Jemaat Rungkut menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, membentuk tim PKT dan anggaran jemaat tahun 2025 dengan susunan anggota serta jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam ketetapan ini, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Susunan personel tim RABP dan PKT GKJW Jemaat Rungkut tahun 2025. Ketua, Bapak Heri Sabtono Barbindiasmoro. Wakil Ketua, Bapak Hendri Kusumawardana.
Sekretaris Bapak Utomo Budi Senior, Bapak Alen Ardian Ngastowo. Anggota Bapak Dirtilan Daniel, Bapak Yusuf Mainadi, Bapak Niko Yuliargo, Bapak Thomas Riyadi Sugianto, Bapak Benardi, Bapak Diki Priastowo, Bapak Nonot Sumargono, Bapak Pramono Rekso Harsono. Saya ulangi, Bapak Pramono Rekso Harsanto, Bapak Gideon, Bapak Yoga Asmara, Ibu Redi Mersita Purbosari, Saudari Era Ardia Pramesti, Bapak Suharjono, Bapak Didit A. Suharyadi, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 8 September 2024. Pelayan harian Majelis GKJW Rungkut Surabaya, Ketua Bapak Pendeta Abed Niko Adinugroho, Sekretaris Bapak Didit A. Suharyadi. Ditandatangani. Kedua, surat keputusan nomor 08/Romawi 4.P /100/8/2024. Panitia Hari Ulang Tahun ke-34 GKJW Jemaat Rungkut. Majelis Jemaat GKJW Jemaat Rungkut menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan susunan panitia Hari Ulang Tahun ke-34 GKJW Jemaat Rungkut tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Susunan panitia HUT ke-34 GKJW Jemaat Rungkut tahun 2024. Steering Komite Bapak Yusuf Mainadi. Ketua Saudari Cynthia Juanita Elizabeth Kelimoan. Wakil Ketua Saudari Andrea Kristi. Sekretaris Saudari Rachel Audrey Inkiriwang. Bendahara Saudari Tesalonika Ayomi Kastanya. Seksi acara Saudara Robel Sandi, Saudara Yonatan Gidio Novrianto, Saudara Mikola Pire, Saudara Fikar Kristianto Teguh, si PDD, Saudara Satrio Seno Baskoro, Saudari Ajeng Lintang Saraswati, Saudari Nindya Pramana, Saudari Rin Valdav Kalangi, si perlengkapan dan dekorasi, Saudara Niko Triananda Averu, Saudara Brian Oktaviano, Saudara Evan Wisnu Mardika, Saudara Jonathan Christian Putra,
Saudara Theo Sandi Hendrata, Seksi Dana, Saudari Anastasia Cindy Eka Putri, Saudara Yosia Kristia Nugraha, Saudari Titah Patricia Dwinov Santoso, Saudara Boanerke Logike Latria, Seksi Konsumsi, Saudari Nevita Sevanya Silvan, Saudari Alodia Ardine Ardiningrum, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 8 September 2024. Majelis Jemaat GKJW Jemaat Rungkut, Ketua Pendeta Abednego Adinugroho ditandatangani, Sekretaris 1 Didit Aswardi ditandatangani. Pembacaan selesai. Umat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara kita ini akan berpartisipasi dan ikut serta ambil bagian dalam karya Tuhan melalui gerejanya yang kudus. Namun sebelum kami memohonkan berkat Tuhan atas nama pelayan harian Majelis Jemaat, mohon kiranya saudara-saudara baik tim RABP dan PKT maupun panitia HUT bersedia untuk mengungkapkan pengakuan dan janji di hadapan Tuhan. Karena itu kepada semua umat yang hadir kami undang untuk bangkit berdiri. Yang pertama bagi saudara-saudaraku, anggota tim RABP dan PKT serta panitia HUT. Apakah saudara-saudara percaya bahwa Yesus Kristus selaku kepala gereja berkenan memanggil saudara-saudara semua melalui GKJW Jemaat Rungkut untuk ikut ambil bagian dalam karyanya? Bagaimana jawab saudara semua, apakah percaya? Apakah saudara-saudara berjanji untuk setia melaksanakan panggilan Tuhan ini sesuai dengan kehendak dan firman-Nya, sebagaimana tertulis dalam Alkitab dan juga tata dan pranata Gereja Kristen Jaya Wetan? Bagaimana jawab saudara semua, apakah berjanji? Dan kepada seluruh umat yang hadir, apakah Bapak, Ibu, dan saudara semua bersedia untuk bekerja sama dengan para anggota tim RABP dan PKT serta panitia HUT dalam kita mewujudkan panggilan Tuhan, yakni membangun kehidupan persekutuan yang indah dan menjadi saksi Kristus melalui kegiatan-kegiatan gerejawi yang akan kita laksanakan? Bagaimana jawab semua umat yang hadir? Apakah bersedia? Ya, bersedia. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus selaku Kepala Gereja dan Roh Kudus sumber segala kekuatan senantiasa menyertai kita gerejanya. Mari kita berdoa dan memohonkan berkat. Inilah kami Tuhan, beserta dengan saudara-saudara kami yang di hadapan-Mu mempersembahkan diri, kehidupan, waktu dan talentanya untuk menjadi bagian dari pelayan-pelayan-Mu sebagai tim RABP dan PKT tahun 2025 dan juga panitia HUT GKJW Jemaat Rungkut di tahun 2024 ini. Kami menyadari keterbatasan dan kelemahan kami, karena itu kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kemampuan bagi saudara-saudara kami ini dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanannya. Pun juga kami semua sebagai warga jemaat, kami rindu untuk saling mendukung satu dengan yang lain, mendoakan, menguatkan, dan bekerja sama, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembentukan panitia ini
pembentukan tim ini semuanya dapat berjalan dengan baik sebagai wujud rasa syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Dan kini dengan bersehati kami memohonkan berkat. Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja dan Roh Kudus memberkati saudara-saudaraku dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan sebagai tim RABP dan PKT 2025 Jemaat Rungkut serta panitia hari ulang tahun ke-34 GKJW Jemaat Rungkut tahun 2024 dalam menjalankan tugasnya di dalam naungan kuasa kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kepada umat dipersilakan duduk dan kepada Bapak Ibu Saudara anggota tim RABP dan PKT tahun 2025 dan panitia HUT tahun 2024, saya atas nama seluruh majelis jemaat dan warga jemaat menyampaikan selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Kini Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati dalam syafaat kita. Dan syafaat ini nanti akan kita akhiri dengan bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas karya kasih-Mu dalam kehidupan kami, jemaat-Mu. Kami bersyukur melalui peribadatan pada petang hari ini, Engkau memanggil kami, mengingatkan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih tenang dan lebih mendalam dalam memandang segala sesuatu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah dan sempurna, baik dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, para percaya miliknya, pun juga dalam kehidupan kami semua melalui setiap rangkaian peristiwa hidup yang harus kami hadapi. Mampukan kami untuk terus meyakini bahwa Engkau Tuhan yang merancangkan kebaikan bagi kami umat-Nya yang setia kepadanya. Karena itu kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Bambang Pambudi, Bapak Sugito Adi Seputro, Bapak Sirwandi, Ibu Glori Ekawati, Bapak Sutopo, Ibu Purwanti Haryo, Ibu Muhtarno, Bapak Suto Wibowo, Saudara Reynold Wijanarko, Bapak Joko Sriono, Bapak Widyo Pramyono, Bapak Widoyoko, Saudara Yeremia Bagus Pratama, Ibu Serahayu Purwanti, Bapak Teddy Fransa Lindeho, Bapak Alen Ardiana Sengastowo, Ibu Endang Wastitiati, Bapak Ari Haryanto, Ibu Yasmani Marlan dan juga anak Gracia Agnes Salomita. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan ini sehingga beroleh kekuatan bahkan pemulihan karena kasih dan rahmat Tuhan dalam kehidupannya. Perkenankan ya Tuhan, kami juga berdoa mendoakan saudara kami yang saat ini tengah berduka. Kami doakan keluarga besar dari almarhum Bapak Ji Hong Kim, warga kelompok 4 GKJW Jemaat Rungkut, yang telah Tuhan panggil berpulang ke pangkuan-Mu. Tentu rasa duka dan kesedihan menghinggapi keluarga besarnya, namun kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang menganugerahkan kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi umat-Nya yang terus bersandar kepada Tuhan dalam segala keadaan. Perkenankan kami juga bersyukur, bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Perkenankan ya Tuhan kami memohonkan berkat bagi saudara-saudara kami tambah usia 1 tahun di pekan ini dengan berkat yang dari Tuhan berupa kesehatan, damai sejahtera dalam kehidupannya, pun juga keberhasilan atas segala apa yang dilakukan. Biarlah melalui rasa syukur saudara-saudara kami yang Tuhan berkati pertambahan usia pada pekan ini boleh menjadi syukur kami bersama sebagai saudara sepersekutuan.
Kami juga mendoakan keluarga-keluarga milik-Mu. Dan pada hari Minggu ini secara khusus kami berdoa bagi keluarga Ibu Diah Eli Andarwati, Ibu Munarti, Ibu Susana Susilowati, Bapak David Listio Immanuel, Ibu Dewi Lukitosari, Ibu Nindi Prawitasari, Ibu Nini Hermiati, Ibu Kurnia Kristianti, Bapak Landi Prastyo Hutomo, Bapak Supranoto, Ibu Sri Hidayatiningsih, Ibu Sri Keswati, Ibu Sri Rahayu, keluarga Bapak Anggayuh Abdi Mardika, dan juga keluarga Saudari Anita Dembi Tamar. Kami yakin dan percaya kehadiran Tuhan dalam kehidupan keluarga-keluarga milik-Mu ini akan menghadirkan sukacita dan damai sejahtera yang sejati, dan melalui keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan dimanapun berada, kasih Tuhan boleh terpancar dalam kehidupan ini. Perkenankan kami berdoa bagi persekutuan kami di GKJW Jemaat Rungkut. Berkatilah para pelayan-Mu, berkati seluruh warga jemaat. Terlebih ketika saat ini kami sedang berproses bersama melaksanakan pemilihan penatua dan diaken yang akan melayani di tahun 2025 sampai 2027. Ajar kami ya Tuhan untuk terus mencari dan menemukan kehendak Tuhan dalam setiap karya yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan biarlah proses dauran penatua dan diaken dapat berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Pun juga kerinduan kami untuk melaksanakan peremajaan kelistrikan dan renovasi gedung gereja kami yang sudah berusia lebih dari 30 tahun ini. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati panitia dan kami semua warga jemaat, bahkan pihak-pihak siapapun juga yang rindu untuk terlibat dalam program peremajaan kelistrikan dan juga renovasi gedung gereja ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan. Kami doakan bangsa dan negara kami, persiapan pemilihan kepala daerah di berbagai provinsi pun juga kabupaten dan kota di Indonesia, kiranya Tuhan memberkati sehingga semua bisa berjalan dengan baik, dan kami semua sebagai bagian dari warga negara Indonesia dapat berpartisipasi dengan aktif dimanapun kami berada. Biarlah terpilih pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin daerah yang dapat membawa kehidupan yang baik dalam kehidupan masyarakatnya. Kami percayakan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan. Semua kami aturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memelihara kita dengan setia dan penuh kasih sayang. Dialah yang memberkati hidup-hidup kita dan alam ciptaannya. Dasar persembahan minggu ini terambil dari kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, oh
jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami hingga hadir di tempat ini Tuhan. Kami boleh mempersembahkan sedikit dari kami Tuhan, kiranya Engkau sertai tangan-tangan yang telah memberikan persembahan Tuhan, Engkau berkati dalam kehidupannya dan kiranya Engkau sertai Tuhan. Untuk pengelola persembahan ya Tuhan, kiranya Engkau sertai untuk disiap pengelolaan persembahan ini kiranya dapat berguna bagi kemuliaan dan pembangunan kerajaan-Mu Tuhan. Engkau sertai ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat tetap berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan mengajak kita untuk bersatu teguh dalam firman Tuhan Allah tanpa memandang sebelah mata. Mari kita eratkan serikat persaudaraan kita, berdiri teguh dalam Tuhan, dan maju untuk melaksanakan perintah Tuhan. Kidung Jemaat 249, baitnya yang ke-1 dan 2, serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan dan Bapa satulah, yang oleh-Mu sekalian dipuji disembah. Kini umat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by
persilakan untuk mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Untuk pemuda jangan lupa untuk happy hour di Gerakin.